Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharawati, NIM 220177, kelas RA5, semester 6, Prodi Manajemen SDM. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang materi-materi yang telah disampaikan ketika perkuliahan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi produktivitas. Pada dasarnya, kata produktivitas merupakan kata serapan yang dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu produktivitas. Produktivitas terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu produk dan aktivitas. Seperti dikutip dari laman Dictionary Cambridge, sejak asal kata, produktivitas adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem, atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin Anda gunakan, sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada tujuan. Tujuan utama dari manajemen produktivitas adalah meningkatkan efisiensi kerja dan memaksimalkan output dengan meminimalkan pemborosan waktu atau sumber daya. Beberapa tujuannya antara lain yaitu meningkatkan efisiensi, mencapai tujuan lebih cepat, mengurangi stres, meningkatkan kualitas kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Lanjut, yaitu tantangan implementasi dalam manajemen produktivitas, yaitu ada kurangnya komitmen ke manajemen, kurangnya pelatihan dan pengembangan, hambatan budaya organisasi, dan kurangnya pengukuran yang tepat. Oke, lanjut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen produktivitas. Yang pertama yaitu faktor teknis, faktor produksi, faktor organisasi, faktor personil, faktor keuangan, faktor manajemen, faktor lokasi, dan faktor pemerintah. Lanjut ke jenis-jenis manajemen produktivitas. Setidaknya ada 3 jenis-jenis produktivitas kerja, yaitu parsial, total, dan multifaktor. Produktivitas kerja dalam korporasi, organisasi, dan perusahaan sangat penting guna memberi hasil produksi semaksimal mungkin. Oleh karenanya, perusahaan diharuskan senantiasa mengevaluasi terhadap tingkat produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Dengan evaluasi yang tepat, maka dapat meningkatkan produktivitas secara optimal, yaitu ada 3 jenisnya, yaitu produktivitas parsial, produktivitas total faktor, dan produktivitas multifaktor. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada pengertian ekivalensi persyaratan dalam membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan adalah kesamaan atau standar yang diterapkan dalam membandingkan perusahaan untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai. Ada beberapa aspek utama dari ekivalensi persyaratan, meliputi 1. Kesamaan standar akuntansi, 2. Kesamaan sektor industri, 3. Kesamaan skala perusahaan, dan yang keempat yaitu kesamaan metode evaluasi, kesamaan faktor eksternal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan perusahaan, yaitu standar akuntansi, sektor industri, dan kondisi ekonomi. Berikut adalah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memenuhi persyaratan ekivalensi. Yang pertama yaitu kompleksitas regulasi. Perusahaan perlu mengikuti berbagai peraturan yang selalu berubah baik di tingkat lokal maupun global. Yang kedua yaitu perbedaan dalam struktur organisasi. Setiap perusahaan punya cara sendiri dalam menyusun struktur organisasinya, dan ini bisa mempengaruhi bagaimana mereka mengelola sumber daya serta melaporkan kinerja. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Banyak perusahaan, terutama yang lebih kecil, mungkin kekurangan sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhan ekivalensi. Dan yang keempat yaitu kekurangan keterampilan. Banyak perusahaan seringkali mengalami masalah dengan kurangnya keterampilan di tenaga kerja mereka, yang bisa mengganggu kemampuan mereka untuk mencapai standar ekivalensi. Yang kelima yaitu adopsi teknologi. Di zaman digital ini, banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru dan otomatisasi dalam proses bisnis mereka. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Ada penyebab peningkatan produktivitas yaitu faktor internal. Faktor internalnya yaitu tingkat pendidikan, kemampuan bekerja, skill atau keterampilan.
dan faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana pendukung produksi, lingkungan kerja yang nyaman, disiplin kerja, kompensasi atau gaji. Dan faktor teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas. Penerapan konsep pertanian berkelanjut juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Di sini terdapat juga dampak peningkatan produktivitas. Berikut adalah beberapa dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak psikologis. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia, yang kedua teknologi, yang ketiga manajemen, yang keempat budaya organisasi, dan yang kelima yaitu fasilitas kerja. Lanjut ke materi yang keempat yaitu evaluasi produktivitas, pendekatan dan metode. Evaluasi produktivitas adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai kinerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi produktivitas adalah proses sistematis untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya atau input. Untuk menghasilkan output dalam suatu periode tertentu, proses ini bertujuan untuk mengukur kinerja individu, kelompok, atau organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas guna meningkatkan hasil kinerja. Ada tahapan evaluasi produktivitas. Yang pertama yaitu produktivitas, yaitu mengukur output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu kualitas kerja, yaitu menilai tingkat kesalahan atau keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu inisiatif, yaitu mengukur kemampuan karyawan untuk mengambil tindakan produktif. Yang keempat yaitu kerjasama tim, yaitu menilai kontribusi dalam kerjasama dengan rekan-rekan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan diri, yaitu melihat upaya karyawan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada metode evaluasi. Yang pertama yaitu ada pendekatan kuantitatif, menggunakan data dan angka untuk mengukur kinerja. Contohnya jumlah penjualan, tingkat kehadiran, jumlah proyek yang diselesaikan. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, melibatkan penilaian subjektif melalui wawancara, penilaian oleh rekan kerja, analisis kualitas hasil kerja. Dan yang ketiga yaitu metode campuran, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Selanjutnya ada penjadwalan evaluasi rutin. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara berskala, misalnya setiap 6 bulan atau setahun sekali. Penjadwalan rutin memungkinkan manajer untuk mengukur perkembangan karyawan dari waktu ke waktu dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Di sini melibatkan karyawan dalam proses evaluasi. Yang pertama yaitu diskusi mengenai standar evaluasi. Yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik dari karyawan terkait proses evaluasi. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan self-evaluation. Di sini ada hal-hal yang perlu dinilai saat melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi, terus kemampuan berkomunikasi, manajemen waktu, skill pekerjaan, teamwork, kemampuan sesuai job deskripsi, kualitas kerja, rasa percaya diri. Lanjut ke materi yang kelima yaitu siklus produktivitas. Sumnah memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai siklus produktivitas untuk dipergunakan dalam usaha peningkatan produktivitas terus-menerus. Konsep siklus produktivitas yang dikemukakan ini terdiri dari 4 tahap kegiatan utama, yaitu pengukuran produktivitas, evaluasi produktivitas, perencanaan produktivitas, dan peningkatan produktivitas. Pengukuran produktivitas yaitu kegiatan pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaannya, apakah tingkat produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dengan melakukan pengukuran produktivitas secara langsung, evaluasi terhadap hasil pengukuran dapat dilakukan. 1. Memperbandingkan hasil pengukuran dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen. Yang kedua yaitu melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu. Membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa.
Tahapan manajemen produktivitas yaitu tahapan peningkatan produktivitas yang komprehensif dan terintegrasi. Analisis situasi. Langkah awal manajemen produktivitas harus mampu menganalisis situasi sebelum mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang akan ditetapkan. Yang kedua yaitu merancang program peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas, maka dibutuhkan pula dasar program dengan rancangan yang tepat, efisiensi, dan efektif. Yang ketiga yaitu menciptakan kesadaran akan produktivitas. Kesadaran ini semua pihak yang terlibat dalam sebuah perusahaan lembaga merupakan kunci penting untuk meningkatkan produktivitas seperti yang diharapkan. Yang keempat yaitu menerapkan program untuk meningkatkan produktivitas. Program sudah tersusun dan diputuskan, maka harus diimplementasikan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan akhir. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi program dan memberikan umpan balik untuk menilai hasil akhir, maka perlu dilakukan evaluasi program dengan memberikan umpan balik. Lanjut ke materi yang keenam yaitu definisi perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan output dari yang input tersedia. Sindungan 2009 mendefinisikan produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik barang atau jasa dengan masukan yang sebenarnya. Perencanaan produktivitas melibatkan beberapa aspek penting, diantaranya yaitu menetapkan tujuan dan sasaran produktivitas yang jelas. Yang kedua yaitu identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga adalah pengembangan strategi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, alokasi sumber daya yang tepat. Dan yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi hasil. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu lebih dari 1 tahun, bahkan bisa mencapai 5-10 tahun ke depan. Beberapa karakteristik utama perencanaan produktivitas jangka panjang adalah bersifat strategis, komprehensif, berorientasi masa depan, fleksibel, dan berbasis visi. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek dalam konteks produktivitas biasanya mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, bisa harian, mingguan, bulanan, atau triwulanan. Beberapa karakteristik utama perencanaan produktivitas jangka pendek adalah bersifat taktis dan operasional, spesifik dan detail, terukur, berorientasi tindakan, dan berbasis target. Integrasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang dan jangka pendek bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling terkait dan terintegrasi. Menurut Kaplan dan Norton 2008, integrasi yang efektif antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek merupakan kunci kesuksesan dalam meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Konsep SMART dalam perencanaan produktivitas. Konsep SMART merupakan kerangka kerja yang populer dalam perencanaan tujuan dan target, termasuk dalam perencanaan produktivitas. SMART adalah akronim dari Specific, Measurable, Feasible, Relevant, dan Teamwork, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Terdapat strategi peningkatan produktivitas, yaitu tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, membangun komunikasi yang efektif, mengadopsi teknologi digital, pelatihan dan pengembangan karyawan, delegasi tugas yang efektif, pengelolaan waktu yang baik, memberikan penghargaan dan pengakuan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian strategi. Sustaining produktivitas. Sustaining produktivitas adalah upaya untuk mempertahankan tingkat produktivitas secara konsisten dan berkelanjut dalam jangka waktu panjang, tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Ini mencakup strategi dan kebiasaan yang membantu seseorang atau organisasi tetap efisiensi, fokus, dan mampu menghasilkan output yang optimal secara terus-menerus. Dalam konteks pribadi maupun profesional, sustaining produktivitas berarti tidak hanya bekerja keras di awal, tetapi mampu menjaga ritme kerja yang sehat dan stabil seiring waktu.
terdapat 8 faktor lainnya yang juga mendukung keberhasilan menuju keberlanjutan usaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelola keuangan yang bijak, yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan, yang ketiga yaitu mengelola sumber daya alam, yang keempat yaitu keberlanjutan sosial, yang kelima yaitu kepemimpinan yang berkomitmen, dan yang keenam yaitu kepuasan karyawan, yang ketujuh manajemen risiko yang efektif, dan yang kedelapan yaitu adaptasi terhadap perubahan pasar. Oke, mungkin itu saja pembahasan ulang dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.